Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita dalam Prime Time Talk malam ini. Pak Beni, upaya deradikalisasi itu kan harus paralel, berkesinambungan, dan tidak boleh putus kan? Apa yang harus dilakukan orang yang berjuang dalam upaya deradikalisasi, koordinasi dengan yang di lapangan, yang memburu-buru itu, sama kalau bicara humanisme, urusan keluarga. Harusnya kan holistik ya Pak ya. Jadi satu program, satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan. Apa yang bisa Anda sampaikan? Betul, jadi kami menyusun konsep deradikalisasi berkelanjutan. Kapan berakhir? Ketika dia sudah mandiri secara ekonomi, kemudian dia sudah dari sisi ideologi pun diamati perkembangannya dan pergaulannya sudah kita nilai sudah mengukurnya kembali. Gimana Pak? Itu bisa. Ada alat ukurnya? Ada beberapa indikatornya. Indikatornya bisa sehingga ditentukan. kita bisa rekomendasi, oke. Sama dengan ini, di lapas pun kami pernah mengeluarkan rekomendasi untuk pembebasan bersyarat. Mungkin baru pertama kali. Dan ternyata memang baik arah itu. Sekarang aktif membantu kami untuk program untuk sosialisasi ke kelompok-kelompok masyarakat. Dia aktif sekali. Dia memberikan testimoni ya. Nah, jadi dalam konteks ini memang lintas instansi dari Polri, kemudian nanti lapas, kemudian bagaimana peran BNPT, Kemensos, kemudian tadi disinggung masalah Kementerian Koperasi, bagaimana untuk pemberdayaan ekonomi mereka dan sebagainya. Ini perlu satu kesatuan, tidak boleh sepenggal. Ada satu kendala yang kami amati begini, karena ini orientasinya proyek, program, kan kepotong. Mata anggaran ini tadi udah disinggung, mata anggaran ini, oke, putus. Nanti yang berikut cair kapan? Waduh, ada kekosongan 2 bulan, berarti program kosong. Itu kan kami alami. Jadi ini perlu disikapi serius. Soalnya kata program dan proyek itu mirip Pak, sama-sama pro di depannya. Di samping pelakunya, artinya para pejabat yang melaksanakan itu harus sadar betul bahwa ini adalah untuk kepentingan bangsa. Jangan main-main, jangan anggarannya dimainin. Ini menarik, tapi artinya ini satu persoalan lagi Pak Wawan. Jangan sampai kita sibuk ya, tapi ego sektoral ini kan koordinasi itu kan mudah sekali diucapkan, dilakukan dalam pelaksanaannya ternyata kan masing-masing punya ego sektoral gitu kan. Nah, apa yang sudah dilakukan nih dari misalnya BIN sendiri, kemudian dari BNPT dan dari kepolisian dan seterusnya? Saya takutnya nanti sebenarnya masing-masing pengen tampil karena ini panggung. Ya, kalau kita bicara show, ya masing-masing kan punya jatah dan peran. Ketika semua lampu menyala, kamera menyala, nah sehingga melupakan tugas utamanya. Kuncinya apa? Sebetulnya ada koordinatornya. Kalau masalah penanganan teroris memang BNPT sebagai leading sektor. Kalau dari sisi intelijen itu BIN sebagai leading sektor karena di sana ada Kominpus, Komite Intelijen Pusat. Nah, informasi awal kan semua dari BIN kan? Nah, jadi kemudian BNPT sekarang juga menggandeng 36 kementerian lembaga terkait. Nah, sehingga memang disadari bahwa itu perlu kerjasama, bukan sama-sama kerja. Gitu. Kalau sama-sama kerja, satu sana, kerjasama. Cuman dalam sistem koordinasinya ini yang perlu disimpelkan, jadi simplifikasi gitu ya, ya tidak berbelit-belit. Dan mereka terkoordinasi secara baik. Nah, inilah yang selalu menjadi kendala karena apa? Ketika kita misalnya pesan pada Pemda, dulu saya pernah di Lemhanas itu sampaikan kepada para bupati, wali kota dan ketua DPRD yang wilayahnya ada mantan-mantan teroris, napiter, itu untuk dilibatkan di dalam program-program kerja sosial. Karena di sana ada anggaran masalah. Kalau di daerah kan, kalau dari pusat kan terlalu jauh lah. Tapi kalau di daerah itu memang ada daerah beda-beda kok perhatiannya. Betul. Ada yang sudah melaksanakan ada. Tapi ada juga yang ketika ganti pimpinan itu ganti juga gitu. Selesai itu juga nggak lanjut. Makanya sering ada yang berseloroh, waduh janji politisi itu manis di mulut, mulus di perut. Ada yang berseloroh. Padahal kalau sudah urusan perut, nah itu bisa meningkatkan angka terorisme loh gitu. Nah, saya khawatir gini, Pak Wawan, Pak Beni, ketika kita tidak melakukan fungsi dan tugas kita, baik sebagai aparat, ya, baik sebagai warga masyarakat, sebenarnya kitalah terorismenya yang sesungguhnya, bukan mereka. Jadi
masing-masing harus dilakukan fungsinya dengan baik, lupakan ego sektoral. Sehingga nanti ketika terjadi upaya deradikalisasi, tidak putus. Pusat kan punya kekuatan, Pak, untuk menjangkau sampai daerah atau masukkan ke dalam misalnya sebuah wilayah khusus lah. Urusan ini kepala daerah mau tidak mau harus tunduk. Awasi, kalau ada warganya yang memang mantan teroris gitu kan, bukan soal ganti kepala daerah, tapi ini urusan kewenangan negara yang dititipkan ke kepala daerah gitu. Bisa nggak seperti itu? Sebetulnya sih himbauan terus-menerus dilakukan ya. Dan itu terus ya. Kayak misalnya dalam kasus Santoso itu kan dulu dia terima jadu beduk itu, jatah hidup, jaminan hidup itu. Kemudian sebelum ketika disunat. kemudian ketika dia datang mau ngambil, ada yang bilang, oh sudah ada yang ngambil gitu lah. Makanya dia ngamuk lah itu. Akhirnya jadi kita mesti juga mengevaluasi lah ya seperti itu. Bagaimana menciptakan suasana yang terutama mantan napiter yang sudah keluar. Karena ada 30 yang tidak diketahui rimbanya. 30 yang tidak diketahui. Yang sudah keluar kemudian tidak diketahui gitu? Yang sudah selesai jalani pidana. Dia kembali ke masyarakat, itu dia diketahui rimbanya, ada 7 yang kemudian ketangkap lagi tertembak mati. Ternyata terlibat di sana. Tambah 1 lagi kemarin Heru Kunchoro. Heru Kunchoro tertangkap akhirnya karena dia terlibat di bom Bali 2, kemudian NTB, kemudian pendanaan teroris yang terakhir ini. Dari 8, jadi masih ada 22 yang tidak diketahui rimbanya setelah keluar. Ini 22 ini kan kita nggak bisa spekulasi apakah upaya deradikalisasi berhasil atau malah dia semakin tambah radikal gitu kan, karena tidak terdeteksi orangnya. Sama kayak Baru Naim kan sudah selesai jalani pidananya, kemudian juga ada asesmen dia sudah cukup keluar. Ternyata setelah keluar kabur ke Suriah. Di sana dia mengendalikan IT untuk mempengaruhi. Hal-hal seperti inilah yang menjadi PR. Kadang-kadang yang bermasalah juga ketika dia keluar tidak diterima oleh tetangga-tetangganya. Akhirnya dia kembali ke kelompoknya. Sehingga masyarakat juga yang tadinya wah dia takut gitu ya. Wah dia mantan ini nanti jangan-jangan. Nah sehingga dia tidak mau dekat. Ini ada efek ya ke sana. Oleh karenanya kita mengajak Pemda itu supaya Pemda ada program khusus lah. Pendekatan-pendekatan yang secara sosiologi, sosial, ekonomi membantu karena dia mantan tahanan itu tidak punya penghasilan. Iya, Pak Wawan, narapidana biasa saja kadang diterima masyarakat itu agak susah gitu kan, apalagi narapidana terorisme gitu kan. Nah, Pak Beni, apa yang bisa Anda sampaikan, berikan masukan kepada Pak Wawan atau BNPT atau aparat kita agar di pihak masing-masing itu bisa menyiapkan strategi yang lebih humanis di sektornya masing-masing sehingga tidak semua itu dibebankan kepada Pak Beni. Saya tahu Pak Beni orangnya sabar menangani teroris gitu kan. Dari wajah orang bisa percaya Pak. Tapi kan tidak semua orang seperti Pak Beni gitu kan. Rumusnya atau apa? Formula yang paling tepat Pak? Ya memang menurut kami karena program ini program deradikalisasi ya. Ini program yang bersentuhan dengan orang. Maka diperlukan kompetensi-kompetensi khusus. Ini bisa diperoleh melalui seleksi, kemudian melalui pelatihan dan sebagainya, pembekalan dan sebagainya. Yang penting atasan tentunya memberi kepercayaan penuh, dukungan anggaran penuh, laporan evaluasi terus berjalan. Kemudian kita bisa evaluasi juga mendengar langsung dari yang disentuh, gimana Bapak itu, baik. Bapak itu, enggak, saya nggak mau lagi. Ini muncul seperti ini. Nah, ini menjadi PR ke depan. Ketika deradikalisasi ingin berhasil, ketika nanti program ini diawali oleh orang-orang yang memang kompeten dan memenuhi syarat tadi, saya yakin akan lebih bagus hasilnya. Yang kedua, menurut kami aparat terbatas. Libatkanlah NGO yang memang punya kompetensi untuk itu. Harus certified dong Pak? Atau ya sudah berpendidikan khusus itu kan? Seperti di kami, di pusat riset, begitu banyak para peneliti, kita libatkan, ada psikolog, ada sosiolog, ahli hukum segala macam, sehingga nanti ini harus dikeroyok rame-rame. Betul, ini kerja bareng ya, kerjasama ya, bukan sama-sama kerja tadi ya Pak Wan ya. Tapi yang jelas begini, apa yang Anda berdua sampaikan itu kan sebagai sebuah bagian yang harus terus-menerus berkesinambungan kan.
paling penting adalah kalau kita menghadapi perang bintang, jangan kebanyakan bintang di anggaran. Itu dulu gitu kan. Karena kita tidak akan bisa berbuat banyak kalau memang anggaran terbatas. Mudah-mudahan yang berkepentingan membuat bintang-bintang tadi itu juga mendengarkan ya Pak Wawan ya. Pak Wawan, mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya tidak membahas soal ini ya Pak Wawan ya. Amin. Sampai ketemu lagi Pak Beni. Terima kasih Pak Beni. Sukses buat programnya juga. Selamat malam. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Prime Time Talk edisi malam hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi, kritik, dan saran pada kami. Bisa dilayangkan ke email redaksi@berita1.tv. Follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Akhirnya atas nama rekan-rekan kerabat kerja, redaksi, dan kru yang bertugas, saya Doni De Kaiser undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Merdeka!